Halo Mas Aswar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke teman-teman, kali ini saya sama Mas Aswar. Mas Aswar ini seorang pemain musik, seorang komposer ya Mas ya? Apalagi Mas, istilah lain selain komposer apa ini? Aku Arranger ya. Arranger. Mixing engineer. Mixing engineer. Teman-teman bisa cek karya-karya Mas Aswar ini di SoundCloud. Apa Mas ke keyword untuk search-nya Mas? Aswar Studio, pakai S ya. Aswar Studio. Nanti akan saya lihatkan di tampilan ini. Jadi teman-teman bisa lihat channel atau apa, akun atau channel ya namanya? Akun ya, akun di SoundCloud. YouTube juga ada Mas? YouTube masih mau segera ongoing. Saya juga mau kalau gitu. Oke, jadi Mas Aswar ini ternyata kita dulu mungkin masuknya barengan sekitar 2013 di acara komunitas Mata Hati Bingkai Braille Mas ya? Iya, betul. Itu saya pertama kali masuk di Grand City, lalu kenal teman-teman, sering diajak ke base camp. Awalnya dikenalkan sama salah satu komunitas Kampung Sahabat Anak dulu, ada Kampung Sahabat Anak. Nah, ketemu teman-teman Mas Aswar, Mas Prana, atau dipanggil Mas Ipung kadang. Oke. Nah, Mas Ipung atau Mas Aswar ini selama ini juga main reguler ya Mas? Ya, aktif jadi session player lah. Itu di mana Mas? Di kafe apa di kafe? Oh, di kafe. Biasanya setiap hari apa? Sabtu, Minggu? Sabtu, ya sementara ini masih weekend lah, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Itu biasanya seringnya kalau session player megang alat musik apa Mas? Kalau butuhnya akustik ya aku main kajon paling, atau main bass gitu. Itu rutin ya setiap minggu ya? Alhamdulillah masih rutin. Sama Mbah Gatot atau sendiri beda? Belum. Pernah beberapa kali bantuin Mbah Gatot, tapi masih belum dikontak lagi nih sama Mbah Gatot. Ya, bagi yang belum tahu, Mbah Gatot itu juga player juga, session player ya Mas sebutannya. Session player. Jadi teman-teman, oh iya ini belum pengenalan di awal tadi ya, Mas Ipung ini atau Mas Aswar ini tunanetra dari lahir atau ini Mas dulunya Mas? Ya awalnya saya dulu mencoba-coba terus enggak. Ya ini suka bercanda, memang teman-teman suka bercanda. Jadi yang belum tahu nih Mas, jadi Mas Ipung tuh mungkin dulu dari kecil kecelakaan atau mungkin memang dari lahir? Jadi lahirnya normal, nggak gila. Kena itu ODGJ. Iya, sorry. Lahirnya normal, kemudian usia berapa hari ketahuan nih sama saudara lah. Mataku bersinar itu kayak malah kucing gitu. Oh. Jadi memantulkan cahaya gitu. Tapi waktu lahir berarti ini ya seperti yang lainnya ya? Iya. Oh, terus lalu? Nah, terus ketahuan, wah ini kenapa nih kok ponakanku, waktu itu om kalau nggak salah, ponakanku matanya bersinar, apakah dia keturunan robot gitu kan, atau kayak gimana gitu. Tapi ternyata diperiksa ke dokter, ternyata itu tumor ganas. Oh, tumor. Tumor di sebelah kanan nih. Jadi tapi masih ingat nggak Mas dulu pernah sempat ngeliat nggak? Oh enggak sih. Ini yang kanan. Oh, kalau dilihat ke kamera, jangan. Nggak ada. Jangan. Jadi sebelah kanan nih nggak ada matanya nih. Istilahnya diambil ya? Diambil umur 1 bulan waktu itu operasi. Tuh, terus diambil sama bola matanya. Nah, yang kiri waktu itu masih bisa dipakai sih, sampai usia berapa tahun gitu lupa. Nah, terus kejedot. Biasalah anak kecil kan main-main, suka hiperaktif berarti ya? Iya. Kan anak kecil suka iseng gitu, ngapain gitu, merangkak, melaju, kayak gitu ya kan. Terus kejedot nih yang kiri, udah deh nggak bisa lihat. Itu kisaran usia berapa Mas? Ah itu aku lupa sih, nggak ingat sih.
Jadi teman-teman yang mungkin belum ini ya, kalau kita kadang bercanda di basecamp atau di mana itu ya kayak gini, kadang kalimatnya bagi yang pertama kali mungkin ini kaget ya Mas ya. Iya. Jadi bercanda kita tuh sudah bahasanya kadang agak dark. Ya itu, kita kalau teman-teman pengen kenal kayak teman-teman disabilitas, cobalah kita untuk membaur atau langsung. Jadi kadang kita kan asumsi, kadang oh nanti ini gitu kan Mas. Saya juga dulu gitu, akhirnya kenal dengan teman-teman tunanetra ini jadi banyak belajar banget sih. Ya mungkin nggak semua tunanetra ya bisa diajak bercanda, tapi ya nggak semua tunanetra juga seperti teman-teman ini ya. Iya. Saya tidak berkeberatan dibilang keturunan. Jadi ini pembahasan kita adalah seputar teman-teman Mas Ipung atau Mas Aswar ini, dan nanti mungkin di ruang lingkup kita di komunitas Mata Hati yang tergabung dalam sebuah komunitas, teman-teman bisa cek nanti di YouTube-nya komunitas Mata Hati. Jadi mungkin bisa jadi di lain komunitas juga beda Mas ya, kulturnya. Betul. Terus pemikirannya. Jadi ini di kalangan kita gitu. Oke, untuk pembahasan kita kali ini kita tidak membahas tentang tunanetranya, tapi bagaimana Mas Aswar ini selama ini ada hubungan erat dengan dunia musik gitu. Jadi Mas Aswar ini kan player, pemain untuk session player, juga sering ngisi di kafe atau bikin aransemen dan sebagainya. Nah, sebelum jauh ke situ, kenal musik pertama kali itu kapan Mas? Kenal musik pertama kali ya dari kecil sih, dari apa ya, dari belum sekolah kayaknya. Belum sekolah itu dari sekeliling dengar musik atau dikenalkan instrumen atau gimana? Dikenalkan instrumen belum. Kalau dikenalkan instrumen waktu itu udah masuk sekolah, SD apa TK ya, lupa. SD lah, SD awal gitu. Tapi kenal musik pertama kali ya waktu itu karena denger aja gitu. Om suka puter slang waktu itu. Saya slanker garis keras. Iya. Om saya slanker garis keras. Luar biasa. Jadi dengerin lagu slang tuh dari terus TK. Dari kecil berarti sudah denger musik dari Om itu ya, yang apa istilahnya? Iya, yang mengenalkan. dengerin puter-puter. Terus ini Mas, musik awal yang Mas dengerin atau suka itu genrenya apa? Genrenya yang suka ya, waktu kecil dulu suka apa ya, lupa sih. Yang sering nggak inget sih kalau SD. Tapi waktu SMP gitu udah mulai ke yang rock klasik, rock klasik belum, rock alternatif kayak Alter Bridge, kemudian Creed, yang itu ya pada zaman itu sih tahun 2009-an kalau nggak salah. 2009-an Alter Bridge, kemudian dikenalin nih, ini ada nih Dream Theater. Wih, ternyata ada ya musik kayak gitu. Itu kapan Mas? SMA? SMP. SMP udah denger Dream Theater? Udah. Wih. Baru denger Dream Theater. Ada yang denger Dream Theater dari SD juga ada. Tapi itu belum bisa main alat musik atau sudah? SMP udah bisa. Oh, ada yang ngajarin Mas? Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin teman-teman kakak kelas, guru bantu bimbing, guru kesenian ya dulu kita bilangnya pelajarannya, seni budaya sebetulnya. Ya kesenian lah dulu, ada Pak Rila Wirawan, guru seni budaya waktu saya SMP, luar biasa. Ini buat bapaknya yang mungkin nanti lihat di video, terima kasih buat ini Mas, yang sampai berkesan diingat berarti kan. Guru apa? Guru seni budaya? Guru seni budaya. Guru seni budaya. Itu belajar apa? Gitar atau alat musik? Waktu itu sih belajar ngedrum aku Mas. Oh, ngedrum? Iya. Kelas 2 SMP. Kelas 1-nya udah main musik, tapi main keyboard karena SD itu di waktu itu saya sekolahnya di sekolah luar biasa waktu SD sama SMP. Jadi SD itu cuman ada fasilitasnya keyboard pada zaman saya. Sekarang udah banyak kok.
Pada zaman saya waktu itu cuman ada keyboard fasilitasnya. Nah, jadi yang bisa sama piano upright, piano ruangan yang berdiri itu. Oh, Nah, sama itu piano. mahal ya dulu. Iya, ada. Sampai sekarang pianonya rasanya masih ada deh. Nah, kemudian SMP baru fasilitas alat musiknya makin lengkap. Saya bisa belajar banyak. Kelas 1 karena mungkin guru-guru SMP udah dengar, oh ini bisa main keyboard nih, oh ya udah ajakin aja main keyboard gitu. Jadi waktu selama kelas 1 SMP saya main keyboard sama kakak kelas. Kemudian kelas 2 itu saya sambil belajar drum ya, kelas 1 ke kakak kelas saya waktu itu drummer, dia kelas 3 nih. Nah otomatis tahun depan nggak bisa lagi dong, nggak ada lagi nih drummernya. Aku nggak tahu waktu itu kenapa, pengen aja belajar ngedrum gitu. Akhirnya dari situ semenjak kelas 2 SMP sampai sekarang saya masih ngedrum. Berarti instrumen yang dipelajari pertama drum? Keyboard. Oh keyboard ya? Keyboard. Cuma sampai sekarang apa berarti mayornya Drum. Drum ya? Oke. Lalu untuk belajar itu selama ini Mas, sekarang kan di era-era digital juga. Iya. Itu membantu nggak? Atau sering belajar dari YouTube atau gimana? Membantu banget sebetulnya. Semenjak ada YouTube di tahun berapa ya saya lupa. Saya mulai banyak cari referensi YouTube 2015-an lah, 2015-2016. Banyak channel yang akhirnya ada tutorial begini, tutorial begitu, ada yang cuman main aja kayak begini. Nah, itu membantu banget untuk referensi saya sebagai drummer. Cuman masih belum ketemu sih, tapi ada sulitnya juga nih, Mas. Ada sulitnya nih. Jadi sulitnya? Misalnya kayak teknik. Nah, teknik kadang-kadang saya harus butuh teman-teman yang bisa lihat. Teman-teman awas ya gitu bisa bilang. Teman-teman awas yang untuk mentranslate. Oh, ini posisinya kayak gini tangannya. Oh. Megangnya kayak gini. Iya. Nanti mukulnya itu adalah begini. Nah, itu. Oh, berarti ini ya kayak perlu teman-teman. Posisi simbalnya di sini, ini di sini, terus nanti untuk ropel itu kayak gimana gitu. Lebih ke posisi tangan sih, posisi tangannya. Kayak gimana kalau mau teknik misalnya rudiments apalah yang dipisah-pisah. Nah, itu. Oh, gitu. Lalu kalau di musik ini biasanya kan teman-teman itu kan juga ada side job masing-masing ya. Iya. Kayak Mas Aswar ini atau Mas Ipung, terus ada yang lain juga, ada Mas Dani, ada Mas Prana. Nah, biasanya kalau punya project sesuatu itu ngumpulnya di mana Mas? Apa di KMH itu atau ada tempat lain juga? Banyaknya sih di KMH itu ya, di base camp kami di komunitas Mata Hati itu memang banyak sih di situ kami berproses, kami menghasilkan sesuatu ya, banyak di situ. Tapi ya nggak melulu di situ gitu, karena kan sekarang ya recording kan sekarang sesimpel kalau berani nggak malu aja kan di warung kopi juga bawa laptop udah gitu. Di warung kopi, di rumah. Iya, di rumah. Dulu recording tuh harus sewa studio berapa ratus ribu per shift ya istilahnya ya. Per shift. Sekarang punya sound card, laptop, mau dimanapun. Betul. Iya. Nah, kalau di bidang musik Mas ya, itu mulai mendalami pakai teknologi atau kayak DAW gitu untuk recording itu mulai kapan Mas? Saya belajar mulai 2013 atau 2000 ya pokoknya sekitaran itulah, 2010 ke atas. Belajar waktu itu software pertama yang saya kenal DAW Sonar.
punyanya Cakewalk dulu ya. Cakewalk Sonar versi 8. Maksudnya baru nih, ada yang senior Sonar yang udah dari Sonar berapa dia coba. Nah waktu itu susah nih cari referensi gitu ya, cuman sekedar tanya sana sini aja, tanya bro gimana caranya kayak gini, gimana caranya kayak gitu, ngulik gitu. Ada juga kadang tanya bro gimana caranya, nggak dijawab, ya nggak apa-apa, itu mengajarkan saya untuk ngulik. Nah kalau mungkin teman-teman yang awas ya mas, kayak saya dulu sebelum gabung juga dengan teman-teman juga banyak yang terkagum-kagum karena baru tahu kan. Nah kalau pakai HP biasanya itu pakai apa mas? Ada software khusus atau memang di HP sudah ada bawaan kalau untuk sehari-hari interaksi gitu? Kalau HP nih ada software bawaan sih sekarang. Untuk teman-teman yang pakai Android, ada Android Accessibility Suite ya sekarang kalau nggak salah namanya. Dulu itu satu paket nih dari Google, sekarang dipaketin jadi satu. Ada untuk yang tunanetra bisa pakai Google Talkback, kemudian untuk yang tunarungu bisa pakai lupa lagi namanya, transkripsi ya kalau nggak salah namanya. Transkripsi. Oh iya, yang keluar teks kemudian gitu ya? untuk yang low vision bisa menggunakan seperti magnifier, jadi biar tulisannya lebih gede. Dan banyak deh buat teman-teman yang susah gerak, kayaknya juga ada aksesibilitasnya, cuman saya nggak pernah coba, saya nggak pernah pakai. Yang saya pakai cuman talkback-nya. Berarti HP-HP yang sekarang itu sudah ini ya, apa istilahnya, aksesibilitas, aksesibel. Itu di Android. Kalau di iPhone udah ada banget dari dulu, namanya itu sudah ada voice over kalau di iPhone untuk screen readernya. Nah kalau itu di handphone ya mas, atau ini kalau di laptop, kalau misalkan teman-teman mau ngerjakan misalkan kayak ngetik di Word atau berselancar di website itu apa mas yang tools yang bisa dipakai buat teman-teman tunanetra? Konsepnya sama, screen reader juga. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, screen reader itu apa sih? Saya dari tadi ngomongin screen reader. Screen reader itu adalah pembaca layar yang mengubah output teks menjadi output suara. Jadi misalnya kalau misalnya kita sentuh di layar kayak gini. Oke, jadi oh iya. Ada suara apa itu? Nah, ini dilihatin ke sini ya. Iya, kelihatan. Oke, sih. Nah, jadi kalau dari tadi saya ngomong screen reader ya, apa sih screen reader? Itu adalah pembaca layar. Pembaca layar yang dia itu mengubah output teks menjadi output suara. Nah, kayak gimana tuh? Jadi ya kayak misalnya di handphone nih. Ini kalau kita sentuh gini, biasanya akan ngebuka. Enggak, tapi ini cuman akan ngomong. WhatsApp 706 notification, bahasanya bahasa Inggris. Karena ini synthesizer-nya yang saya pakai bahasa Inggris. Saya juga kebiasaannya pakai bahasa Inggris. Gitu. Kalau mau buka kayak gimana? Facebook misalnya. Nah, itu mungkin suaranya coba dideketin mic Mas, biar deket tahu teman-teman. Ke mic-nya ini aja, mic-nya sampein aja yang di situ mungkin bisa. Nah itu teman-teman tuh bukan bahasa alien ya kalau kita bercanda gitu. Jadi itu bahasa Inggris ya Mas ya. Cuma dia cepet ya. Bukan. Bahasa Inggris cuma speed-nya kenceng. Oke. Terus dibuat bahasa Indonesia pun bisa sebetulnya. Bisa. Bisa. Cuman saya lebih nyaman pakai ini karena dulu banget waktu saya awal belajar itu belum ada synthesizer yang bahasa Indonesia. Suara yang bahasa Indonesia lah. Saya ngomong synthesizer lagi nanti dikirain synthesizer alat musik lagi. Iya. Apa suara yang bahasa Indonesia? Dulu waktu saya pertama belajar belum ada, dan saya udah terlalu nyaman sama ini ya udah pakai ini. Cara bukanya diketuk 2 kali aja. Set. Itu misalnya Facebook ya. Nah, itu Facebook. Nah, ini teman-teman bagi yang mungkin penasaran selama ini gimana sih teman-teman tunanetra balesin chat, bermedsos ya kayak gini. Jadi teman-teman kalau pengen tahu ya seperti ini, mereka teman-teman ini punya
namanya Mas tadi screen reader. Jadi terbantunya di situ bisa buka aplikasi, pesen mungkin nanti kalau nyebut merek ya ini ya. Jadi pesen online nanti untuk masuk iklannya. Oh iya. Jadi mesen kendaraan online untuk kemana-mana seperti itu. Kalau yang tadi di PC atau di laptop apa aja Mas namanya biasanya? Oh iya. Software yang dipakai. Kalau di laptop yang lagi ngetren sih NVDA, non Visual Desktop Access itu gratis. Oh gratis ya? Iya gratis. Open source. Teman-teman bisa donate kalau mau, ya donate lah kalau bisa. Saya juga donate kok kadang-kadang. Ada JOS juga ya berarti ya? Ada JOS yang punyanya Freedom Scientific itu berbayar. Harganya terakhir kalau dirupiahkan, kurskan itu berapa ya? Ya 15-16 juta lah. 15-16 juta. Lebih mahal dari laptop saya. Oke. Jadi selama ini di era digital itu sangat membantu teman-teman untuk apapun ya, berkarya terus komunikasi dengan orang lain. Gitu. Lalu untuk tadi Mas kan punya SoundCloud nih. Nah kalau kayak daftar istilahnya karya, kita punya karya itu apakah memang harus sebaiknya kita daftarkan atau yang penting kita bikin karya dulu kalau kita bermusik itu? Jadi misalkan punya satu nih, apakah langsung kita daftarin biar nanti ya cipta atau kita sebanyak mungkin bikin karya aja dulu nanti baru didaftarin atau gimana kalau menurut Mas Aswar ini? Boleh sih, dua-duanya juga boleh. Tapi aku itu bukan tipe yang ribet banget karena mungkin belum ketemu dengan yang harus ribet gitu. Jadi ya selama ini aku belum daftarin gitu. Jadi aku nggak tahu nih mungkin ada siapa yang pakai. Memang di SoundCloud banyak dari karyaku adalah cuman cover dan yang aku lakukan tanpa izin. Aku cuman nulisin kredit title-nya ya. Aku cuma menuliskan kredit title-nya, aku belum izin secara langsung dengan para publisher lagu-lagu yang aku cover. Tapi ya aku juga nggak tahu kan laguku juga malah belum didaftarin, ya non copyright juga. Ada beberapa yang memang itu laguku gitu. Kalau instrumen gimana? Lebih banyak kayak ngover lagu yang sifatnya lagu song yang dinyanyikan orang atau senang instrumen Mas? Instrumental maksudnya? Instrumentalnya baru satu sih. Baru satu. Mungkin nanti ada lagi. Mungkin teman-teman bisa request di komen, pasti saya bacain kok kalau komen di SoundCloud. Soalnya masih sedikit. Pasti saya bacain kalau ada yang request apa. Jadi kalau pengen tahu aktivitas Mas Aswar ini juga bisa dilihat di ini ya, aktivitas di YouTube-nya Komunitas Mata Hati ya. Mata Hati, betul. Mungkin nanti ke depan Mas Aswar ini juga fokus di YouTube-nya sendiri terkait dengan dunia produksi musik atau tadi dunia apa Mas? Berhubungan dengan aransemen lagu, mungkin bikin apa. Nah, nanti menyusul kalau sudah ada kita sertakan linknya di deskripsi aja. Terus yang pertanyaan terakhir nih Mas, untuk musik sendiri maknanya buat Mas Aswar ini seperti apa? Wih, berat ini pertanyaannya. Berat karena saya mahasiswa musik. Woi, oh ya tadi belum cerita ini. Oh iya. Yang mahasiswa musik. Iya. Seperti apa sekilas saja. Biar nanti penasaran dan next kita ada part berikutnya lah. Ya, saya mahasiswa seni drama tari musik, jurusan musik. Mayor perkusi di salah satu universitas. Mayornya gitu perkusi ya? Iya. Tapi semua alat musik ini Mas Aswar juga bisa? Ya sedikit-dikit lah. Tapi lebih banyak kalau pas manggung biasanya main drum ya Mas? Kalau di KMH main drum. Kadang ya bass, kadang ya gitar, ya vokal ya. Ini enggak, saya nggak pernah vokal berdiri, nggak ngapa-ngapain. Pernah nyobain, kok aku nggak bisa bergaya ya?
kok aku kayaknya diam saja gini sambil megang mic gini kan, nyanyi kok kayaknya mati gaya. Iya gitu. Oh. Jadi aku lebih milih jadi player aja. Susah jadi gitu. Nah, jadi makna musik, apalagi Mas Aswar ini juga ambil kuliah jurusan di musik. Nah, musik sendiri itu seperti apa buat Mas Aswar ini? Musik itu adalah bahasa universal. Musik itu alat yang bisa kita gunakan sebagai apapun. Jadi ya buat yang para penikmat musik, bersyukurlah karena Anda masih senang menikmati musik sampai sekarang. Buat para pemusik, terus bermusik. Oke, luar biasa. Lalu ini Mas, pesan terakhir mungkin, ini juga sering ada titipan ini sih. Apa? Teman-teman mahasiswa itu kan kadang sering penasaran. Gimana ya teman-teman itu bisa, kadang kalau main gitar misalkan kan tidak ngeliat fret ya, kayak kita. Nah, Mas Aswar memainkan alat-alat musik itu seperti apa? Kalaupun mau mukul drum kan juga nggak bisa lihat drumnya. Nah, itu menjawab yang selama ini teman-teman tuh banyak penasaran seperti itu. Ya, sesimpel karena kita udah terbiasa aja sih. Kalau kalian mau latihan main piano merem ya pasti bisa kok. Pianis-pianis yang jago-jago pasti bisa main piano sambil merem. Main gitar sambil merem bisa kok. Jadi kalau feel-nya sudah ini, soul-nya tuh ini ya Mas ya? Iya, sesimpel karena kebiasaan aja sih. Kita jalan sambil merem ya kebiasaan. Iya kan? Ya mungkin next atau nanti kalau ada videonya saya coba tampilkan Mas Aswar ini yang lagi main musik. Mungkin kapan-kapan ada video lain. Jadi kali ini kita ngobrol-ngobrolnya mungkin seputar musik. Ini dulu biar teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jadi kita next mau kontennya seputar apa, nanti dari pertanyaan teman-teman akan kita bahas lagi. Oke Mas Aswar, ini kita sudah malam-malam ngobrol-ngobrol kayak gini, tapi kurang kopi ya tadi ya? Iya. Nggak apa-apa. Ini biasanya teman-teman juga bikin kopi sendiri, masak mie sendiri. Iya dong. Jadi next mungkin akan juga ada video tentang ADL. Saya dulu tahunya activity daily living teman-teman. Jadi kita nanti bisa tahu teman-teman masak sendiri, bikin kopi, atau ini ya Mas, apa pernah kebakar waktu ini kompor ya? Iya, alhamdulillah, tapi itu bukan saya, tapi teman saya. Nah, nanti kapan-kapan kita akan sharing-sharing lagi terkait macam-macam. Jadi topik kita musik kali ini. Terima kasih Mas Aswar sudah mengisi sharing-sharing kita kali ini, dan sampai ketemu nanti di next project, kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin sambil kita jam session ke depan mungkin ya. Seru. Oke, sampai ketemu lagi dan see you teman-teman semuanya. Sampai jumpa.